Oh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Abi Aisyah. Suaranya Pak Gansah nggak kedengaran ya? Lanjut Bu Hajah, lanjut. Silakan Bu Hajah. Iya. Silakan Bu Hajah. Bu Hajah Elis. Ya, udah. Untuk acara selanjutnya sambutan dari Ketua Panitia Pentas PAI Kota Bandung tahun 2021 kepada Ibu Hajah Siti Saadah, dipersilakan. S biasa, Telis harus S ya. Oh iya. Kenapa ya? Siti Saadah. Saking sesuatunya ya. Saking sesuatu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robi, di mana pada hari sore ini walaupun begitu lelah, tapi kita semua tetap semangat untuk mengikuti kegiatan technical meeting ini. Semoga lelahnya para sahabat pentas PAI, panitia khususnya, dan umumnya semua GPAI menjadi ladang amal soleh bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbi, amin. Tak lupa salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya yang saya hormati Ketua MGMP PAI Kota Bandung yang selalu mensupport, memotivasi
kami semua hingga GPAI bisa lebih maju lagi dari yang sebelumnya. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang kemarin kita ketahui beliau lagi sakit ya, tapi alhamdulillah Pak Ijang sekarang udah sehat kembali, bersyukur ya. Kita doakan oleh semuanya semoga Pak Ijang selaku Ketua MGMP karena begitu banyaknya kesibukannya, semoga segera selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita berdoakan oleh kita semua para GPAI Kota Bandung khususnya ya. Kemudian yang saya hormati Pak Sekjen yang selalu gesit spirit melaksanakan tugasnya, hatur nuhun walaupun sibuk sekali di sekolah apalagi di rumahnya ya. Terima kasih yang sebesar-besarnya Pak Sekjen. Kemudian kepada pengatur acara Ibu Hajah Elis, alhamdulillah sekarang bisa ketemu lagi ya, lama kita tak jumpa. Semoga Bu Elis nanti ke depan kita bisa bersinergi mensukseskan kegiatan pentas PAI ini. Dan tak lupa para sahabat GPAI se-Kota Bandung, khususnya yang mengikuti kegiatan Zoom meeting ini, semoga diberikan kelancaran, kemudahan dalam pelaksanaan kegiatan pentas PAI yang akan dilaksanakan mulai penyisihan yaitu tanggal 5 Mei nanti ya. Tak banyak yang akan saya sampaikan, hanya ucapan terima kasih kepada semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang ikut mensukseskan kegiatan pentas PAI ini, dan permohonan maaf tentunya kepada semuanya ya apabila banyak kekurangan, dan tentunya pastilah karena tidak ada yang sempurna ya. Mari kita sama-sama saling menyempurnakan ya. Bila ada kesalahan saling mengingatkan antara sesama panitia ya. Semoga bisa terlaksana apa yang kita cita-citakan, apa yang kita harapkan dari kegiatan pentas PAI ini dan bisa sukses. Mungkin hanya itu, dan untuk selanjutnya nanti secara gamblangnya nanti insya Allah ada aturan umumnya ya nanti sama Pak Sekjen yaitu Pak Jenaludin. Hatur nuhun sakitun kepiatur, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho walinaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Hajah Siti Sa'adah yang telah memberikan sambutan dan semangat, pasti tetap semangat ya. Dengan semangatnya insya Allah pentas PAI sukses. Ya, amin. Dan untuk selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dan juga arahan ya dari Bapak Ketua MGMP PAI SMP Kota Bandung kepada Bapak Ijah Maftuh Sidik SPDI, dipersilahkan. Bu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Yang terhormat para pengurus MGMP PAI SMP Kota Bandung yang sekaligus diamanahi sebagai panitia pentas PAI tahun 2021, khusus Ibu Hajah Siti Sa'adah yang subhanallah luar biasa tetap semangat dari awal sampai hari ini dan seterusnya. Harus ya. Terima kasih. Dan beserta jajaran panitia pentas PAI 2021, terima kasih kepada Ibu MC dan juga Pak Gansa selaku operator yang telah menyiapkan acara ini jauh-jauh hari. Mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan tidak lupa para GPAI, Bapak Ibu guru pembimbing, dan juga tadi kelihatan ada sebagian peserta yang mengikuti acara technical meeting pentas PAI tahun 2021. Bagaimana kabarnya? Sehat semua ya insya Allah? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan tidak lupa juga kita doakan sahabat-sahabat kita, murid-murid kita, saudara kita yang sedang diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala segera disembuhkan seperti sedia kala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu, izinkan saya atas nama MGMP PAI menyampaikan beberapa hal terkait dengan persiapan pelaksanaan pentas PAI tahun 2021. Yang pertama, Bapak Ibu panitia dan juga para peserta, ini adalah perdana ya pelaksanaan pentas PAI secara virtual ya atau daring dan luring. Kalau beberapa tahun yang lalu, tepatnya 2 tahun yang lalu, karena tahun kemarin tidak dilaksanakan, kita melaksanakan 100% secara tatap muka,
Sementara untuk tahun ini dilaksanakan 2 sesi ya. 2 metode, yang pertama mungkin daring, kemudian yang kedua insya Allah luring, kalau pihak-pihak tertentu yang berwenang mengizinkan insya Allah. Secara kedinasan, alhamdulillah Dinas Pendidikan mengizinkan nanti babak final secara luring, tatap muka di SMP Negeri 2 Bandung. Tapi barangkali kita juga masih menunggu izin dari Satgas ya. Mudah-mudahan tidak ada apa-apa dan insya Allah kita melaksanakan kegiatan khususnya final nanti secara tatap muka ya, tos rindu hoyong petepang. Nah, Bapak Ibu, yang kedua, di technical meeting ini silakan disampaikan informasi secara detail-detailnya. Kalaupun itu sudah secara umum difahami, mungkin bisa dilewat. Yang jelas hal-hal yang krusial, hal-hal yang mungkin berbeda dengan tahun-tahun yang lalu perlu disampaikan secara detail, termasuk bagi para Bapak Ibu pembimbing dan juga anak sekalian. Kalaupun ada yang belum dipahami, silakan ditanyakan. Tetapi barangkali pertanyaannya atau hal-hal yang memang konstruktif dan untuk bisa diterima oleh bersama ya dilaksanakan. Karena memang untuk tahun ini sangat terbatas pelaksanaannya, ya. Termasuk nanti ketika final pun itu meskipun tatap muka jelas ada keterbatasannya. Mungkin panitia dalam hal ini bagian teknis ya akan merangkan sedetail mungkin mengenai pelaksanaan baik yang daring maupun yang luring ya, penyisihan dan juga final. Kemudian yang ketiga, kami mengharapkan pelaksanaan pentas PAI ini dilaksanakan secara sportif lah kalau dalam bahasa ini ya. Kemudian fleksibel dan juga bertanggung jawab baik itu dari segi kepanitiaan maupun peserta. Jadi kalau ada hal-hal yang sudah paten yang menjadi peraturan ya, termasuk keputusan juri yang tidak bisa diganggu-gugat misalnya, maka itu kita harus mengedepankan sportivitas, mengedepankan kelapangan jiwa, dan juga yang paling penting adalah ukhuwah Islamiyah. Boleh jadi kita menginginkan sebuah juara, tapi yang lebih penting dari pelaksanaan ini adalah silaturahim ya, kemitraan, kemudian syiar ya. Nah, untuk juara mungkin itu sebagai bonus ya, sebagai bentuk hasil daripada ikhtiar kita masing-masing. Nah, oleh karena itu kalau ada hal-hal tertentu, hal yang mengenai kejuaraan dan sebagainya, dimusyawarahkan. Insya Allah dengan musyawarah pasti ada solusinya. Gitu. Daripada kita misalnya menggaung-gaungkan di belakang, lebih baik kita tanyakan, kemudian musyawarahkan dengan panitia, dengan juri, dan sebagainya. Yang terakhir, mohon doa dari semuanya, sampaikan salam kepada GPAI yang lain, juga para peserta yang lain, yang mungkin tidak bisa ikut pada hari ini, kemudian sosialisasikan kegiatan ini meskipun bersifat daring dan juga luring, supaya lebih, mohon maaf ya, gairah ataupun syiarnya kedengaran, syiarnya terasakan gitu ya, meskipun disampaikan melalui WA ataupun grup-grup yang lain kira-kira. Nah, insya Allah mudah-mudahan nanti ketika pembukaan kami sedang berusaha untuk menghubungi pihak Dinas Pendidikan, ada perwakilan pendidikan untuk membuka sebelum pelaksanaan, terutama ketika final nanti gitu ya. Tapi ketika penyisihan pun mudah-mudahan kita bisa dibuka oleh pihak Dinas Pendidikan ataupun Kemenag. Itu barangkali, dan insya Allah Bapak Ibu dan sekalian, nanti yang juara insya Allah, bukan yang juara ya, yang terbaik dari yang terbaik, gitu, insya Allah akan diikutkan atau sebagai wakil dari Kota Bandung mengikuti pelaksanaan pentas PAI tingkat Provinsi Jawa Barat yang akan dilaksanakan pada tanggal 21-22 di Kota Depok. Jadi barangkali selamat bagi para peserta dan juga terima kasih bagi seluruh panitia. Sukses. PAI, gimana jawabannya? PAI insya Allah berkah ya. PAI insya Allah berkah. Nanti Bu Hajah nu ahli nama ahli di bidang nama. Betul Bu Hajah. Nggak ada ya. Biar semangat saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua MGMP yang memang semangatnya luar biasa. Sehat selalu ya. Amin, amin, amin. Menjadi motivasi untuk kita semuanya, motivator untuk kita. Ya, sudah tadi disampaikan sambutan oleh Bapak Ketua MGMP SMP
ya Kota Bandung. Dan selanjutnya kita akan masuk ke acara penjelasan aturan umum yang akan disampaikan oleh Bapak Sekjen yang ini juga luar biasa, sangat hebat, penuh semangat ya. Pada Bapak Jainuddin SPDI, dipersilahkan. Turun Bu Haja, tuh luar biasa. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua MGMP, Bapak Ketua Ibu Ketua Panitia, rekan-rekan GPAI semuanya. Dan saya lihat ini banyak yang hadir juga dari anak-anakku sekalian ya. Mudah-mudahan kalian sehat semua. Baiklah, biar tidak terlalu berlama-lama, saya kira sebagian di Jungni sudah pernah dibaca ya. Akan menyampaikan sedikit saja. Saya coba share screen dulu. Oke. Ini terbuka ya. Ketinggal penginten? Ya, ketinggal. Ya, aturan umumnya. Nanti mungkin aturan khusus akan disampaikan oleh tiap koordinator bidang lomba masing-masing. Baik, nah ini ketentuan peserta, poin-poin saja, persingkat ya. Pertama, peserta adalah siswa SMP dari SMP di Kota Bandung, baik negeri atau swasta. Kemudian nanti seluruh peserta mendaftarkan diri melalui link. Ini udah ditutup pendaftarannya, nanti akan direkap berapa total peserta. Kemudian setiap peserta tidak diperkenankan mengikuti lebih dari satu mata lomba. Jadi wayana harus satu lomba ya, nggak boleh mengikuti 2 lomba. Kemudian siswa kelas 7 dan 8 yang masih berstatus sebagai siswa SMP saat mengikuti lomba. Jadi kalau kelas 9 tidak diperkenankan, karena nanti ketika juara dan akan ikut di provinsi itu udah kelas 9. Karena kebetulan kelas 9 itu kelulusan tanggal 4 Juni. Kemudian terpilih sebagai peserta terbaik dari setiap jenis cabang lomba tingkatan lomba. Setiap peserta hanya boleh mengikuti satu cabang lomba. Adapun persyaratannya, pertama formulir itu udah langsung ya dengan surat pemberitahuan. Fotokopi rapor terakhir yang dilegalisasi oleh kepala sekolah, kemudian surat keterangan aktif. Ini formulirnya nanti di-scan, kemudian dimasukkan, di-upload di linknya. Itu ada linknya. Biar jelas, jadi semuanya datanya itu betul. Tadi disampaikan jangan sampai kita ada istilah kecurigaan atau hal-hal yang curang dalam kegiatan ini. Baik, kita lanjut saja. Nah, ini waktu kegiatan, pendaftaran sudah berlangsung, kemudian sudah ditutup bahkan. Technical meeting sekarang tanggal 3 Mei. Nah, babak penyisian ini akan dilaksanakan pada tanggal 5 Mei, hari Rabu, pukul 9. Kemudian babak finalnya nanti tanggal 27 Mei, ini hari Kamis, setelah nanti Idul Fitri. Dan untuk tingkat provinsi akan dilaksanakan pada tanggal 23 Juni tahun 2021. Jadi kalau nanti ada yang juara, ada waktu sekitar kurang lebih 3 minggu untuk pembinaan. Mudah-mudahan bisa mewakili Kota Bandung ya. Targetnya kita ada yang juara di provinsi. Kemudian ini data pendaftar, ini udah direkap semua. Nah, pertama cabang tilawah, ini ada peserta putra total 21, putrinya 26. Kemudian tahfidz putra 25, putrinya 32. Kemudian lomba pidato putra 20, putri 35. Nah, ini luar biasa 35 banyaknya yang putrinya nih. Kemudian kaligrafi putranya 30, putri 53. Nah, ini rekor nih kaligrafi 53 ya. Kemudian olimpiade putra 19, putrinya 27. Solo vokal, ini lomba yang terbaru ya. Biasanya tahun-tahun sebelumnya belum ada, tapi sekarang ada solo vokal. Ini putranya 20 dan putrinya 33. Ini mudah-mudahan jadi Indonesian Idol ini, PAI khusus nih. Kemudian cerdas cermat PAI ada 39 grup. Jadi ini atas nama sekolah ya. Kemudian untuk dewan juri, ini kan umum saja lah. Ya, syaratnya pertama memiliki kompetensi di bidang dilombakan tentunya ya, kemudian dapat bertindak adil, profesional, jujur, dan tidak memihak. Kemudian anggota dewan juri bersedia menandatangani surat kesediaan. Setiap mata lomba minimal terdiri dari 2 orang, jadi jurinya ada 2 orang. Pertama sebagai ketua dan satu lagi sebagai anggota. Kemudian dewan juri dibantu nanti oleh panitia dan MC. Dan dewan juri pada kegiatan ini terdiri atas unsur dari profesional, kemudian MUI, LPTQ, pengawas, dan guru PAI, serta kelompok kerja guru, ini GPAI dari SD.
Nah, penentuan kejuaraan, ini ketentuan umum ya, juara adalah peserta yang memperoleh jumlah nilai tertinggi setelah melalui proses dan ditetapkan melalui surat keputusan Dewan Juri. Jadi semua tergantung Dewan Juri nanti di akhirnya. Juara peringkat 1, 2, dan 3, masing-masing mata lomba ditetapkan berdasarkan jumlah nilai yang diperoleh peserta. Mereka berhak menerima trofi dan sertifikat. Jadi trofi dan sertifikat itu hanya untuk juara 1, 2, 3. Ya, yang trofinya. Kemudian untuk peringkat 1 akan mewakili Kota Bandung di tingkat Provinsi Jawa Barat. Nah, kemudian juara harapan adalah peserta dengan peringkat 4, 5, dan 6. Jadi nanti itu ketika babak final itu diambil 6 peserta. Jadi yang pasti 6 itu ada juara. Apakah ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 4, 5, 6 ini hanya berhak mendapatkan sertifikat saja. Jadi tanpa dengan trofi ya. Jadi trofi itu hanya khusus juara 1, 2, dan 3. Kemudian peserta yang menyalahi ketentuan lomba dan ditetapkan kemudian menjadi juara, maka secara otomatis kejuaraan dibatalkan dan kejuaraan peserta diserahkan kepada juara nomor berikutnya. Apabila misal ada yang juara 1 tiba-tiba ada yang menyalahi aturan, maka dianggap didis, maka yang juara 2 naik menjadi juara 1, begitu ya. Dan keputusan akhir Dewan Juri ini udah lumrah seperti biasa, tidak bisa diganggu-gugat. Kemudian penentuan juara juga ini hasil daripada penilaian Dewan Juri dan diputuskan dalam rapat Dewan Juri. Dan terakhir, ini hasil daripada sidang. Jadi kalau apabila ada yang tidak sesuai, maka kalau ada bukti-bukti otentik nanti bisa untuk disidangkan antara panitia, kemudian peserta dan juga Dewan Juri. Ya, misal ada hal yang ini bukti-buktinya nih kenapa? Nah, nanti bisa didiskusikan lagi. Nah, mungkin itu saja secara umum, karena ini udah biasa ya, di juknis juga udah dibagikan semua. Nanti lebih detail lagi ada di pengaturan untuk setiap bidang-bidang lomba. Ya, itu saja. Hatur nuhun sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun juga Pak Jenal. Mangga Pak Gansah lajeng. Alhamdulillah Ibu Bapak, barusan kita telah mendengarkan aturan umum yang disampaikan oleh Pak Sekjen, Bapak Janaluddin SOSI. Ya, Ibu Bapak, kita akan berlanjut pada pemaparan dari setiap bidang lomba. Alhamdulillah, kita akan mulai dari koordinator lomba MTQ, Pak Haji Aceng dan Ibu Hajah Dewi Nurlestari. Silakan Bapak atanapi Ibu. Di waktu ya, terima kasih ya. kepada 5 menit ya kita kasih. Ya, 5 menit. Berarti disimpulkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Pada hari ini kita bisa bertemu berwajah walaupun secara di udara ya. Tapi tidak mengurangi pentingnya kegiatan kita. Untuk selanjutnya mungkin saya tidak akan membacakan seluruhnya, tetapi yang penting-pentingnya saja karena dikasih waktunya hanya 5 menit gitu kan. Dan juknis ini kan sudah disebar sudah lama sebetulnya, harusnya sudah literasi. Sudah dibaca, walaupun banyak perubahan-perubahan, tetapi perubahan tersebut tidak terlalu berarti. Tetapi berdasarkan hasil keputusan yang kemarin mungkin, dan itu pun sudah disebar kepada seluruh sekolah. Kemudian untuk selanjutnya, dalam musabaqah tilawatil Quran, tidak ada yang aneh mungkin di sini, tetapi yang anehnya adalah biasanya langsung sekarang harus direkam ya. Harus direkam melalui format MP4 artinya video. Kemudian dari video tersebut karena ini yang dinilai adalah suara, kemudian makharijul huruf, pokoknya ucapan-ucapan tersebut jangan diedit, artinya pakai semua kan jadi bagus banget ya kalau pakai semua apa pakai semua atau pakai eho. Nah, berarti itu harus suara yang asli.
Kemudian sebagaimana yang sudah tertera bahwa Bapak penyisihan hanya mengirimkan video sesuai dengan waktunya tanggal 5. Kemudian untuk makro sudah jelas, kemudian ayat yang dibaca pun sudah jelas, terserah peserta mau mana yang akan dibaca. Yang paling penting adalah makro yang ada di sini. Jangan makro-makro yang lain. Tempo lalu ada yang baca makro surat yang lain, itu menyalahi aturan. Kemudian yang selanjutnya waktu membaca maksimal 10 menit ya, 10 menit. Artinya kalau kurang dari 10 menit nggak masalah gitu. Mungkin ya. Kalau kurang dari 10 menit nggak masalah. Kalau lebih, mungkin kalau ayatnya tanggung, udah nyampe 10 menit bisa dilanjut dituntaskan. Tapi kalau sudah 10 menit, stop we atos. Konsekuensinya kan nanti kalau yang lebih dari 10 menit masuk penilaian. Rugi sebetulnya peserta, betul nggak? Gitu ya. Kemudian unsur penilaian, bidang tajwid sudah ngerti semua, mungkin makharijul huruf, sifatul huruf, akamul huruf dan sebagainya. Kemudian fasohah, kemudian bidang lagu dan suara. Saya garis bawahi di bidang lagu dan suara. Ini ada beberapa mungkin yang harus digarisbawahi. Mungkin waktu yang lalu ada yang dipertanyakan lagu pertama dan penutup gitu kan, mereka banyak yang ngerti boro-boro lagu pertama dan penutup lagu nabi itu apa gitu kan. Lagu pertama dan penutup artinya kalau lagu pertama bayati diakhiri pun dengan bayati, di tengahnya komposisinya bebas, mau dari bayati ke soba, ke nahawan, keras, ke sikah, jiharkah, hijaz dan sebagainya. Silahkan. Tapi di sini kan kita tidak menentukan harus berapa lagunya. Yang paling penting lagu awal, kemudian di tengahnya ada lagu minimal 2 mungkin ya. Seperti tadi yang dibacakan oleh Pak Haji Aib. Lagu apa tuh? Bayati, yang kedua soba, kemudian ada ras walaupun sedikit, gitu kan? Kemudian ditutup dengan bayati. Nah, seperti tadi, mau pelentung seperti tadi silahkan. Yang paling penting bisa mengalunkannya. Kemudian yang selanjutnya jumlah lagu. Nah, jumlah lagu ini kesepakatan kemarin kalau nggak salah nggak ditentukan ya jumlah lagu. Minimal 3 ya. 3 bayati, kemudian mau lagu yang lain soba, nahawan ditutup dengan bayati. Minimal itu kan. Itu Pak Abi Aib tadi sudah mencontohkan sebetulnya. Cuman mungkin diantara kita ada yang belum tahu namanya lagu naon gitu, bukan lagu pop, bukan. Nah itu saja mungkin untuk skor nilai seperti ini. Ya dapat dilihat yang lainnya. Itu saja barangkali karena waktunya hanya diberikan 5 menit. Mudah-mudahan ini jadi pencerahan bagi para peserta sekalian. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Aceng. Kita berlanjut ya Bu Hajah Elis pada bidang lomba kedua. Karena nanti untuk sesi tanya jawab kita di akhir ya Ibu Hajah. Iya, betul. Mungkin bisa dicatat terlebih dahulu. Catat terlebih dahulu, iya. Enggak. Dan pada bidang, gimana Bu Haji? Ya, untuk selanjutnya kita persilahkan kepada koordinator lomba MHQ. Ya, kepada Bapak Aib Syahida bersama Ibu Oneng ya, atau mungkin salah satunya untuk memberikan penjelasan teknik lombanya. Ayo Boneng, halo Boneng. Ya. Ya, mangga Pak Aib, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembawa acara atas kesempatan Kiraan jelas, Bi. Kesempatan kepada saya untuk menyampaikan tentang teknis di dalam lomba musabaqah hifdzil Quran. Tapi punten digeser ke atas itunya tampilannya. Mangga siap. Para
pokoknya yang mewakili dari sekolah masing-masing, ya, terutama yang ikut lomba MAKI. Aturan pokok ini ya, mungkin Bapak Ibu pemilih sudah membacanya, sepertinya sudah biasa itu juga. Itu yang pertama, silakan dibaca, saya akan jelaskan. Nah, cuma tambahan yang tidak ada di sini terkait dengan soal pertanyaan ya. Soal akan diberikan kepada juri, saya tidak tahu soal seperti apa itu ya. Tapi dari soal itu perlu diketahui oleh semuanya, ada 3 jenis pertanyaan. Nah, dari 3 jenis itu mungkin nanti akan melebar, satu jenis mungkin berapa gitu ya. Tapi biasanya kalau yang jenis pertama ini membacakan surat tertentu ya. Seperti itu. Nah, itu hanya satu pertanyaan. Satu surat, satu pertanyaan, tidak dua. Membacakan surat tertentu dari juz 30 tentunya. Nah, itu bagaimana juri nanti pertimbangannya. Kemudian yang kedua, melanjutkan ayat dari juz 30 itu. Nah, melanjutkan ayat ini mungkin beberapa pertanyaan nanti disampaikan oleh juri. Tapi dari 3 pertanyaan itu. Jadi yang paling banyak bisa jadi ini pertanyaan menyambungkan ayat nanti juri yang memberikan. Yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, yang ketiga adalah membaca surat berikutnya. Jadi nanti Yuri akan membacakan ayat terakhir dari surat yang akan dibaca surat berikutnya. Contoh, pokoknya setelah surat Al-Ikhlas, surat apa? Jadi yaqullahu kufuwan ahad. Jadi silakan baca surat berikutnya. Nah, untuk 3 pertanyaan itu. Nah, untuk membaca surat berikutnya kemungkinan 1 atau 2 soal, bisa lebih dari 1 soal. Itu yang perlu diketahui. Jadi ada 3 pertanyaan bentuknya. Nah, kemudian ingat ini para peserta, tolong sampaikan. Ketika melanjutkan ayat tidak usah baca ta'awudz dan bismillah. Langsung saja. Tapi ketika membaca surat tertentu, nah, baca surat Al-Falaq, nah, itu baru baca ta'awudz dan membasmalah. Yeah. Jadi kalau menyambungkan ayat, kemudian membaca ayat berikutnya, baca bismillah. Seperti itu. Jadi hanya melanjutkan ayat yang tidak pakai basmalah. Kalau membaca surat berikutnya, kemudian baca surat tertentu, itu lengkap. Ta'awudz dan bismillah. Ya, yang perlu diketahui. Kemudian karena ini, oh ya, pelaksananya tidak mengirim video ini. Tidak mengirim video. Tapi langsung Zoom. Ya. Jadi para peserta nanti akan dikasih link ya. Mungkin nanti dikasih link ya. Nanti akan aktif di link semua. Mungkin nanti nomor berapa dan sebagainya nanti atur kemudian, tapi yang jelas si Yuri itu 2 orang nanti akan bertanya langsung kepada para peserta ya. Cara bertanya yang tadi itu akan langsung. Jadi tidak ada video, nanti dari sekian banyak baru akan ditentukan urutan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, kemudian yang berikutnya juga yang harus diketahui, walaupun ini Zoom, jaraknya tidak tahu ya, nanti para peserta harus memperhatikan betul apa yang disampaikan oleh juri ya, oleh juri. Contoh, kalau ada pernyataan yang salah ya, hanya melanjutkan ayat nih, salah, nanti itu akan diketuknya, dikasih tahu sampai 2 kali. Mungkin bagaimana juri nanti ya, mungkin ketukan atau gimana nanti, tapi akan dikasih tahu kalau salah. Ya, jadi nanti peserta kalau salah akan diketuk. Kalau ketukan pertama dimulai, ketukan ada 2 ketuk maksudnya. Jadi 1 ketuk dimulai, ketukan 2 ketuk peringatan kalau salah, berarti salah itu yang dilanjutkan, diberi waktu. Kemudian ketukan ketiga nanti bisa saja dibimbing oleh juri ya. Walam ya punya yang pendek aja ya. Tarmihim bi jaratin min sijil ya di Yauri. Kemudian tidak bisa melanjutkan. Nah, atau salah melanjutkannya diketuk 2 kali. Tidak bisa melanjutkan, nanti dibimbing oleh Yuri awalnya saja. Tapi tentu nanti penilaian akan menjadi pertimbangan dengan orang yang walaupun ini. Kemudian
Nanti ada 4 ketuk, mungkin nanti bisa dipraktekkan oleh Yuri. Ya, 4 ketuk itu pindah soal, sudah selesai berarti ya. Lanjut gitu ya. Stop. Kali, nah berarti stop. Ya, mungkin nanti akan pakai stop juga bisa. Nanti saya akan komunikasikan dengan pihak Yuri mana yang termudah, apa dengan lisan langsung atau bagaimana, nanti saya komunikasikan dengan Yuri. Kemudian nanti kalau ada pemberitahuan ketukan kelima, kalau memungkinkan itu nanti serta selesai. Ya, itu barangkali yang perlu disampaikan tambahan dari yang ada di juknis. Itu barangkali untuk sementara, nanti kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan nanti di forum pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih Abi Aib yang telah memaparkan bidang lomba tahfiz Al-Quran. Selanjutnya kita langsung ke lomba apa, Bu Haja Nengelis? Iya, untuk selanjutnya akan disampaikan ketentuan lomba cerdas cermat. Kepada koordinator lomba cerdas cermat, Bapak Ilham, dipersilahkan. Ya, mangga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Terima kasih kepada Bu Haji N. Elis yang telah memberikan kesempatan untuk menjelaskan. Yang saya hormati seluruh hadirin, wabil khusus Ketua MGMP, Ketua Panitia, Pak Sekjen dan jajarannya seluruhnya, juga para peserta lomba. Langsung saja saya sampaikan lomba cerdas cermat, mekanismenya. Yang pertama, babak penyisihan, seluruh peserta akan menjawab soal dari Google Form sebanyak 60 soal yang telah ditentukan panitia secara online dengan Zoom. Jadi nanti itu untuk peserta LCC kan satu grupnya itu 3 orang ya. Berarti 3 orang itu satu HP gitu, 3 orang satu HP. Nanti bekerja sama mengerjakan 60 soal untuk penyisihan itu sambil live Zoom. Jadi nggak sempat browsing gitu. Jadi di situ juga kan 60 menit, berarti satu soal mengerjakan satu soal itu 1 menit, begitu ya. Jadi nanti itu live Zoom, kemudian sudah on Zoom, nanti linknya menyusul diberikan. Nah setelah itu langsung kami akan memberikan soal dari Google Form di kolom chat. Nah, kemudian klik Google Form tersebut, kemudian langsung mulai mengerjakan dalam durasi waktu 60 menit. Berarti kurang lebih mengerjakan satu soal 1 menit. Kemudian 6 peserta terbaik akan mengikuti babak final secara luring ya. Nah, jadi nanti itu dari peserta yang ada, jumlah peserta seluruhnya 6 kelompok yang nilainya paling tinggi, yang paling besar akan mengikuti babak final gitu. Nah, nanti babak final secara luring langsung di SMPN 2 ya. Nanti di SMPN 2 kemudian ada soal selanjutnya di sini soal pada babak final menjawab secara langsung dari soal yang telah ditentukan panitia pada masing-masing regu gitu. Babak final hanya ada soal wajib dan soal rebutan. Tetap ada soal rebutan biar rame ya. Jadi ada soal wajib bagi setiap kelompok 6 terbaik itu, kemudian ada juga soal rebutan. Begitu. Jumlahnya kurang lebih sama dengan penyisihan. Nanti setiap kelompok ada amplop mungkin 5 atau 3 seperti itu. Kemudian selanjutnya sistem pertandingan menggunakan sistem gugur. Waktu babak penyisihan itu pada hari Rabu ya, sama hari Rabu 5 Mei pukul 9. Nah, jadi nanti pas pukul 9 itu dikasih Zoom meeting mengerjakan soal-soal. Kemudian waktu babak final hari Kamis, ya. Hari Kamis yaitu tanggal 27 Mei pukul 9. Kemudian materi yang dilombakan sesuai dengan standar isi Permendikbud nomor 21 tahun 2016, kurikulum PAI SMP dan pengembangannya, ilmu tajwid, kemudian pengetahuan umum agama Islam. Dan aspek yang dinilai, penilaian dilakukan oleh ahli bidang pendidikan agama Islam dan unsur akademik dan praktisi. Soal wajib
bila dijawab betul bernilai maksimal 100. Jika soal wajib yang tidak terjawab dan dipersilahkan juri pada regu berikutnya, pada jawaban benar bernilai 100. Jika salah tidak ada pengurangan nilai. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada yang ingin ditanyakan bisa nanti di akhir setelah pemaparan seluruh koordinator. Terima kasih kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cepat, tepat, tajam, dan terpercaya. Terima kasih Pak Ilham. Ya, sami-sami Bu Haji. Iya, 5 menit. RCTP, Pak Haji. Ya, dan selanjutnya Pak Gansah apa? Mangga dilanjut. Oke, kita lanjut kepada bidang lomba selanjutnya, ialah ceramah Islami yang akan disampaikan Bapak Iwan atau Ibu Siti Safa. Silakan Pak Iwan. Ya, Bu Siti Safa. Ya. Bu Safa. Halo Bu Safa. Ayah kita Bu Safa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Terima kasih Ibu Elis, Ibu Gansa. Bapak Gansa. Oh, astagfirullah. Punten Pak Gansa. Embutna berarti balik ke Ibu Ketua, Bapak Ketua, Ibu Ketua Panitia, sareng Bapak Ketua NGMP. Juga kepada Bapak Ibu semuanya yang menjadi pembimbing lomba-lomba ini, juga anak-anakku yang tercinta. Alhamdulillah, semoga kita menjadi anak yang saleh dan salehah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu bapak dan hadirin semuanya, yang berikutnya adalah ceramah Islami. Seperti tadi disampaikan oleh Bapak Sekjen Pak Jainuddin bahwa lomba itu adalah semua peserta di SMP Sekota Bandung. Nah, lomba-lombanya ini lomba ceramah Islami atau pidato ya, Ibu Bapak. Nah, babak pertamanya atau penyisihannya ini dikirimkan yang sudah tertera di sini. Nah, paling lambat tanggal 5. Kalau kemarin tadi di chat ada yang nanya, jadi tanggal 5 karena sebelumnya tanggal 4 ya. Mungkin ini juga mungkin ada bapak-bapak, ibu-ibu pembimbing atau siswa-siswi yang belum lihat atau belum baca. Nah, sekarang jadi paling lambatnya itu tanggal 5 Mei. Untuk formatnya tadi juga ada yang nanya, mungkin ini udah ada nih. Nomor peserta, bidang lomba, nama peserta, asal sekolah. Alhamdulillah untuk ceramah Islami atau pidato ini putra ada 20, putrinya ada 35. Alhamdulillah. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Ilham juga, nanti ada diambil 6 peserta untuk luring. Insya Allah mudah-mudahan luring bisa berjalan dengan baik. Nah, itu pelaksanaannya tetap sama, yaitu tanggal 27 Mei 2021 pukul 9 hari Kamis. Nah, tema judulnya ini yang udah ada tertera di sini. Ada beberapa di situ. Ada manusia makhluk yang paling mulia, meneladani akhlak Rasulullah, Islam rahmatan lil alamin. Saya sampaikan aja, saya bacakan saja, mudah-mudahan yang sudah baca bisa menguatkan, yang belum mungkin akan ya bisa lebih tahu aja ya. Merawat keberagaman dengan toleransi, kemuliaan orang berilmu, menjadi umatan wasaton, moderasi beragama untuk kebersamaan umat, Muslim di milenial yang istiqomah, Muslim yang menginspirasi, dan memberi tanpa harus mencaci. Nah, itu untuk tema-tema atau judul pidato. Berikutnya, nah ini ada lagi mencintai tanpa harus menista, etika dalam bermedia sosial, mungkin ini ya, saring dulu sebelum sharing. Nah, yang berikutnya ceramah itu dibuat sendiri oleh peserta dengan bantuan Bapak Ibu guru pembimbingnya. Nah, ini yang terpenting adalah Ibu Bapak pembimbing, Ibu Bapak guru juga
anak-anak peserta harus memperhatikan apa yang nanti akan ditilai. Yang pertama, kesesuaian antara judul dan isi ceramah. Nah ini yang perlu diperhatikan oleh anak-anak yang nanti akan ikut dalam perlombaan tersebut. Sistematika dan retorika, dan yang ketiga gaya dan mimik. Nah ini, peserta merekam video ceramahnya dalam format MP4 selama 7 atau 10 menit. Mungkin ini sudah disampaikan ya Pak Gansa ya, karena sudah ada 20 peserta untuk putra dan 35 untuk putri. Itu mudah-mudahan insya Allah kita bisa berjalan dengan baik dan semuanya kita sehat semuanya, tentunya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja dari pidato dari saya dan Ibu Safa. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Terima kasih, mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Hajah, kita akan lanjut kepada lomba apa sekarang Bu Hajah? Lomba apa ya? Dulu Olimpiade ya, PAI ya. Oke, di sini sudah bergabung Ibu Ima atau Ima, alhamdulillah. Ya, mangga dipersilahkan. Sedap Bu Ima. Iya, mangga Bu Ima. Pastiasa. Oke, pastiasa ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menjadi koordinator Olimpiade PAI bersama Pak Hafid ya. Kata Pak Hafid saya aja yang berbicara katanya. Pak Hafid ya. Untuk Olimpiade PAI sebetulnya hampir sama teknisnya dengan LCC ya. Hanya bedanya kalau LCC mungkin beregu ya, tapi kalau untuk Olimpiade PAI itu hanya sendiri. Nah, untuk teknisnya setiap peserta akan mengikuti tes di sini berbasis CBT ya, kalau enggak Google Form ya, berbentuk Google Form. Selanjutnya dilaksanakan dalam 2 babak. Pada babak penyisihan, peserta mengerjakan soal secara serempak di tempat masing-masing dengan link yang akan dibagikan oleh panitia dengan nomor peserta yang sudah ditentukan. Adapun ruang lingkup materi yang diujikan itu sesuai dengan standar isi kurikulum ya, atau kurikulum 2013 dengan komposisi soal untuk kelas 7 30, kelas 8 40 soal, kelas 9 20 dan materi pengetahuan PAI kontemporer 10 soal. Setiap satu soal diberi nilai 1 dan apabila salah diberi angka 0. Selanjutnya nanti dari penyisihan tersebut akan diambil peserta terbaik ya. 6 putra, 6 putri. Itu diambil dari nilai tertinggi dan kecepatan dalam menjawab. Setelah itu yang 6 terbaik putra, 6 terbaik putri akan maju ke babak final. Nah, adapun untuk di babak final ini peserta tidak diberikan soal lagi ya, maksudnya soal harus mengerjakan soal lagi, tetapi harus mempresentasikan gambar atau materi yang akan diberikan oleh panitia. Insya Allah untuk penyisihan dilaksanakan pada hari Rabu ya, dan untuk finalnya insya Allah serempak dengan mata lomba yang lain. Mungkin itu dari lomba Olimpiade PAI. Untuk selanjutnya kalau ada pertanyaan mungkin ditampung dulu oleh moderator atau MC ya. Nanti di akhir kita jawab sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Ima sudah menjelaskan ketentuan lomba ya untuk Olimpiade PAI. Sudah jelas sih
Tapi nanti kalau ada yang belum paham ya, boleh nanti kita beri waktu untuk tanya jawab. Dan untuk selanjutnya Pak Gasan, kita akan masuk ke lomba kaligrafi, Bu Haja. Ya. Iya, di sini sudah bergabung Pak Saiful dan Bu Juwita. Silakan Pak Saiful atau Bu Juwita dipersilahkan. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili Pak Saiful ya, Pak. Mohon izin untuk peserta atau untuk mekanisme dari kaligrafi ada 2 babak. Yang pertama babak penyisihan dan yang kedua babak final. Untuk babak penyisihan itu dibuat video dengan durasi maksimal 10 menit ya. Maksudnya kalau misalkan pembuatan kaligrafinya itu memang kalau aslinya itu berlangsung lama ya, antara 1 sampai 3 jam. Cuman di prosesnya itu misalkan proses yang pertama dari penulisan, kemudian pemberian warna atau ornamen itu lebih disingkatkan jadi 10 menit gitu ya, dibuat videonya. Untuk ketentuan ayatnya, ayat yang ditulis yaitu sudah ada ya di juknisnya, Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9. Kemudian untuk kertas yang digunakannya itu kertas A2, ukuran A2 atau kertas karton dibagi 2. Ya. Kemudian tulisannya itu menggunakan boleh spidol atau tinta yang berwarna hitam. Nah, itu untuk ketentuan mekanismenya. Kemudian video prosesnya itu dikumpulkan di link. Linknya sudah ada di Juknis. Nah, untuk babak final nanti diambil 6 terbaik dan tatap muka nanti dilakukan secara luring. Ya, untuk hasil dari kaligrafinya itu, jadi selain mengirimkan video proses pembuatan kaligrafi, juga mengirimkan hasil dari kaligrafi itu ke SMP 2 Bandung ya. Boleh misalkan pakai boleh melalui jasa titipan pengiriman atau langsung boleh digosen ya. Iya. Itu mungkin hanya itu untuk kaligrafi, semuanya sudah jelas ada di, mudah-mudahan sudah jelas ada di juknisnya. Mungkin itu ada tambahan, nanti kalau ada pertanyaan mungkin nanti di akhir ya. Ada tambahan, maaf. Mangga Pak Epul, mangga. Oh gini ya, banyak yang nanyain tentang masalah kertas ke saya. Apakah kertas itu disediakan panitia atau dibawa sendiri gitu? Saya juga tahu berkaitan dengan kesediaan panitia. Tahun yang lalu memang kertas disiapkan oleh panitia, tetapi untuk tahun sekarang kan berbeda formatnya, sehingga untuk kertas apakah panitia akan menyediakan kemudian guru pembimbing mengambil ke panitia dan kemudian diberikan kepada peserta atau bagaimana itu? Ini mungkin pertanyaan sering saya dengar dari peserta. Kemudian yang kedua berkaitan dengan contoh mushaf Al-Quran ya. Saya sering menjumpai yang dicontohkan itu adalah bukan Al-Quran Rosam Usmani versi Indonesia. Jadi banyak yang menggunakan mushaf Madinah. Ya, oleh karena itu sesuai dengan juknis, tolong nanti di dalam lombanya gunakan mushaf Al-Quran standar Indonesia. Mungkin nanti saya siapkan untuk lembar soalnya bisa dalam bentuk PDF nanti dibagikan setiap peserta atau ke setiap Kemudian tadi lombanya bukan 3 jam tetapi 5 jam ya. Karena mengajukan nasional itu lombanya 6,5 jam tambah istirahat. Itu barangkali kemudian tadi karya udah dikirim yang makro sudah.
Dan karena memang ini kaligrafi lomba paling lama sehingga ini wajah nawe lagi puasa, mohon maaf peserta tidak larang makan minum ya. Parunya sebetulnya saya nggak tega gitu ya. Kalau peserta makan di sehari kan gitu, aduh bangga kelas SMP kayak kelas waktu MTK apa pentas PAI di Soreang itu lombanya jam 7 malam sampai jam 1, saya ngenele sampai jam 4 subuh, aduh gitu mah. Kasihan barang anak-anak yang datang dari jauh, dari Indramayu, dari Pangandaran, begitu datang langsung lomba sampai jam 1 malam. Nah, untuk bulan puasa saya kira mungkin bisa dibagi 2 durasi atau gimana ya. Jadi hari pertama 2,5 jam, berikutnya ya 2,5 jam lagi gitu, supaya mungkin anak juga bisa beristirahat dan kita tidak merampas hak-hak istirahat anak gitu. Kan sekarang mah kudu ramah anak teh sekolah teh gitu. Ya barangkali itu mungkin tambahan dari saya. Tapi nanti ini juga bisa didiskusikan sesuai dengan kesepakatan dari guru pembimbing dan peserta yang mungkin ada hadir di sini. Terima kasih. Mohon maaf tadi saya nggak salam dulu ya karena ini menyambung. Mangga. Sudah cukup dari ini ya mata lomba kaligrafi, dan nanti untuk masalah tadi penyediaan kertas ya nanti akan disampaikan ya Pak Ipul. Mudah-mudahan kita Pak Ketua, Bu Ketua Panitia, mudah-mudahan panitia bisa menyediakan ya kertasnya ya untuk peserta di final nanti. Ya. Untuk penyisian juga itu disiapkan oleh panitia atau enggak gitu. Kalau memang mau disiapkan, saya tinggal beli aja dekat SMA 10 juga ada toko kertas yang siap dipotong. Kertasnya kertas stick itu lebih tebal dan lebih halus daripada kertas karton Manila biasa itu kan. Mungkin ukuran gramnya juga lebih tebal gitu. Itu lebih enak dan tidak rembes kalau kita gunakan cat air. Itu barangkali tergantung nanti budget dan kesiapan dari panitia. Sama siapa kantun meser gitu. Siap lah Pak Epul, siapkan nanti gampang gantinya. Iya, mangga Pak Gansah yang terakhir ya. Oke, ini yang terakhir ada lomba terbaru ya Bu Haja. Seperti di tahun-tahun sebelumnya tidak ada, tapi untuk tahun ini lomba terbaru yaitu solo vokal. Kami persilahkan Bu Nova atau Pak Depi yang akan menyampaikan. Sekedap dicek lah Billy Ta'ajan jantan co-host. Iya. Sekedap Bu Nova. Iya. Mangga Bu Nova. Iya, mangga Bu Nova. Bu Nova atau Pak Devi? Pak Devi-nya ada. Iya, ada Bu Nova ya. Kalau Pak Devi ada apa Pak? Tadi saya udah nanya sih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya disampaikan oleh saya dulu ya, Pak Devi izin. Yang saya hormati Bapak Ketua MGMP, Pak Ijang, juga Ibu Ketua Panitia, Ibu Hajah Siti Saadah, juga Bapak Ibu Guru pengurus MGMP dan Bapak Ibu Guru pembimbing lomba yang saya juga hormati, dan anak-anak sekalian, para peserta lomba yang semangat yang sudah ikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan juknis lomba solo vokal atau lomba vokal solo yang memang baru tahun ini diadakan gitu ya. Dan saya pun sebagai koordinatornya dengan Pak Depi tadi sudah menerima laporan. Alhamdulillah sudah diikuti 20 peserta putra, kemudian 32 peserta putri. Nah, untuk juknisnya sendiri yang sudah disampaikan atau ada pada juknis yang disebarkan file, di sini saya menyebutkan kembali untuk tentang pertama lombanya dimulai diadakan 2 babak seperti lomba-lomba mata lomba lainnya. Kemudian untuk vokal solo ini peserta merekam video ketika bernyanyinya, dan itu sudah disepakati. Saya bertanya ke Ibu Ketua, merekam videonya sambil atau dengan menyanyinya ketika sedang berdiri. Jadi tampak seluruh tubuh gitu ya, agar lebih maksimal juga untuk penilaian dari ekspresi, dan juga kalau secara teknik vokal lebih bagus
ketika bernyanyi itu sambil berdiri gitu akan lebih maksimal. Terus kemudian untuk videonya, nah ini videonya ditekankan adalah video asli, dalam artian tidak perlu seperti MTQ tadi ya, tidak perlu diedit gitu ya. Terus maksimal 10 menit dalam bentuk MP4. Kemudian videonya, penamaannya jangan lupa diawali dengan nomor urut peserta. Nanti mungkin tadi ada beberapa yang bertanya nomor urut bagaimana gitu. Mungkin nanti akan disampaikan gitu ya. Nah, nomor urut, kemudian di underscore atau garis bawah keterangan mata lombanya, solo vokal. Kemudian garis bawah lagi atau underscore nama kalian gitu ya, nama peserta. Kemudian garis bawah lagi atau underscore SMP-nya. SMPN 39 Bandung misalkan contohnya. Nah, seperti itu format penamaannya. Dikirimkan ke alamat link yang ada di Juknis. Terus kemudian lagunya diperhatikan hanya dipersilahkan dari 1 dari 4 lagu yang disediakan gitu ya. Ada di Juknis, bisa dipilih satu saja. Terus kemudian merekamnya nanti bisa menggunakan teknik instrumen musik gitu ya, boleh karaoke yang tanpa vokal, jadi musiknya musik asli dari lagunya, atau boleh pakai elektron gitu ya. Nah itu mungkin perlu diperhatikan juga karena poin terbesarnya ini adalah intonasi gitu ya, ketepatan nada. Jadi nanti masih ada waktu untuk merekam videonya sebelum pengiriman karya paling terlambat 5 Mei, hari Rabu jam 15.00. Terus diusahakan itu sudah yang terbaik tapi asli gitu ya, tidak perlu editan apa segala macam. Terus diusahakan juga hening pengambilan videonya, jadi karena biar mempengaruhi juga nanti untuk penilaian oleh dewan juri. Nanti oleh dewan juri di file yang sudah terkumpul pada tanggal 5 Mei oleh dewan juri akan dinilai, kemudian nanti 6 peserta terbaik ketika memungkinkan akan diadakan final secara luring. Ketika tidak memungkinkan, mungkin nanti baru seperti yang di Juknis awal disebutkan di Zoom meeting. Itu saja mungkin Juknis atau penjelasan tambahan dari Lomba Vokal Solo. Terima kasih untuk kesempatannya Bapak Gansah, Ibu Elis. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Hajah, kita sudah menuntaskan 7 bidang lomba. Kita akan berlanjut kepada sesi tanya jawab mungkin Bu Hajah ya? Iya, betul. Oke. Ini sudah ada yang raise hand Bapak atau siswa ya. Nanti kita akan coba terlebih dahulu untuk membaca pertanyaan yang berada di dalam chat dulu, begitu Bu Hajah? Iya, betul. Ini sudah luar biasa banyak sekali. Mungkin untuk Ibu Bapak para koordinator siap-siap untuk menjawab soalnya ya. Ini pertama dari SMPM 8 Fadil Hasan. Untuk MTQ ayat yang dibaca berapa ayat? Silakan Ibu Bapak para koordinator lomba. Pak Haji Aceng atau Bu Haja Dewi. Jadi berapa ayat yang dibaca pada saat lomba MTQ? Halo, Assalamualaikum. Untuk Pak Haji Aceh nggak ada. Untuk ayat yang dibaca sesuai dengan yang tercantum dalam Juknis, nah ada A sampai G di situ tercantum. Kemudian kalau yang ada tulisan mulai ayat berapa sampai berapa, itu silahkan disesuaikan dengan waktu. Jadi kita panduannya adalah waktunya 10 menit. Jadi kalau misalkan baru 2 ayat, ini ada yang Al-Imran ayat 133 sampai 144. Berarti kan itu agak panjang, berarti disesuaikan dengan waktu saja 10 menit. Mungkin itu ya Pak Haji Aceng. Kita berlanjut kembali Bu Haja. Ini dari Salim atau Pak Salim. Untuk pengiriman format video, apakah cukup nama anak, nama sekolah, dan surat yang dibaca, atau ada tambahan nomor peserta? Mungkin ini bisa dijawab oleh Pak Sekjen, Pak Jenal. Ya, terima kasih Pak Gansah. Awalnya kita mau share untuk nomor peserta, hanya dikhawatirkan tidak tersampaikan ke semua peserta ini Teh. Sehingga kita ambil yang permudah saja, cukup
nanti nama aja, nama lomba, kemudian nama siswa sama nama sekolah, asal sekolah. Biar nanti penomoran itu ketika file sudah masuk di panitia, kita kasih nomor, kan itu interan ya, nanti juri itu tidak boleh tahu nomor satu siapa di mana gitu. Jadi biar simpel aja, biar mudah. Karena kalau di start sekarang nomor peserta takut ada yang tidak tersampaikan, kasihan nantinya gitu. Oh iya. Mungkin sepakat begitu ya semua ya. Diputuskan Pak Sekjen nggak usah ada nomor ya? Ya nggak usah pakai nomor saja. Jadi langsung aja nama siswa asal sekolah gitu aja Pak Gansa. Oke, siap Pak. Mungkin sudah menjawab semua pertanyaan yang masuk tentang lomba peserta ya. Kita akan lanjut kembali dari Azalia SMPN 7. Hafiz Quran dilaksanakannya jadinya Rabu 5 Mei, Pak Bu. Nah, silakan ini Abi Aib. Untuk pelaksanaan, untuk penyisihan itu di tanggal 5 sesuai ya 5. Jadi hari Rabu. Ya, sudah di-share deh ya. Tidak ada perubahan. Untuk waktu pelaksanaan tidak ada perubahan. Untuk pelaksanaan penyisihan termasuk juga nanti untuk pina setelah luring nanti pinanya. Jadi penyisihan tidak ada perubahan seperti itu tanggal waktunya. Cukup ya? Cukup jelas Pak Aib. Kita lanjut dari SMPIA 36 Meida. Bismillah, izin bertanya, untuk teknis MHQ, apakah semua peserta hadir di Zoom atau peserta di waiting room dengan catatan diinformasikan sedang urutan keberapa untuk persiapan? Hatur nuhun. Ya, terima kasih juga. Jadi ini tidak hadir semua ya. Tidak hadir semua 50 orang. Nah, untuk sementara itu tidak hadir semua. Jadi berdasarkan menunggu gitu ya, waiting room. Dan berdasarkan itu nanti akan dipanggil oleh Yuri, termasuk dengan oleh kami panitia diatur, dan nanti siap-siap untuk pemanggilan. Jadi tidak menjebak seperti sekarang gini, seorang ditanya, jadi bersembunyi gitu loh, ya. Ini barangkali untuk sementara itu jawabannya. Oke, terima kasih Abi Aib. Kita lanjut dari Pak Saehudin. Apunten abdi izin heula di SMP 15 aya gentosna Bapak Alamsyah. Oh, siap Pak. Kita lanjut kembali ya. Dari Adasta 7C SMP PGI 2. Assalamualaikum Pak, Bu. Apakah lomba ceramah videonya boleh diedit semisal ditambah animasi? Mungkin ini bisa dijawab oleh Pak Iwan atau Bu Siti Safa. Mohon. Hatur nuhun Pak Gansa. Tadi saya udah jawab chatnya di Zoom. Itu yang dinilainya adalah jadi harus bikinnya yang original, jadi tidak ada tambahan yang lainnya, karena nanti yang dinilainya itu kesesuaian antara judul dan isi ceramah, sistematik retorika, dan gaya dan mimik. Nah kalau nanti misalkan masuk ke babak berikutnya kan secara luring kelihatan aslinya ya, jadi original asli. Itu saja, terima kasih. Oke, siap. Kita lanjut kembali pertanyaan dari Bapak Ipan Nugraha. Bismillah, izin bertanya Ustadz Ustazah, untuk nomor peserta dapat lihat di mana ya? Oke, untuk nomor peserta mungkin tadi sudah dijawab oleh Pak Jenal ya. Kita lanjut kepada pertanyaan berikutnya. Dari SMPIA 36 Weni Gustiani. Assalamualaikum, izin bertanya. Kalau lomba cerdas cermat itu kan babak penyisihan dulu dalam bentuk Google Form. Nah, apakah kalau jawabannya salah ada pengurangan poin? Silakan bisa dijawab oleh Pak Ilham mungkin. Oke, Pak Ilham, halo. Sorry, aku ngalamun. Ya, Pak Ilham, enggak. Pak Ilham lagi masak. Abi nuju masak ya. Kita pertanyaan aku Abi tengah ya, Pak Gansa punten ya. Oke, kita ulangi kembali ya. Assalamualaikum, izin bertanya. Kalau lomba cerdas cermat itu kan babak penyisihan dulu dalam bentuk Google Form. Nah, apakah kalau jawaban salah ada pengurangan poin, Pak Ilham? Oh, tidak. Itu kayak ulangan saja, nggak ada pengurangan nilai. Jadi kayak misalkan 60 soal nih ya ujian gitu ya, kalau salah nggak akan, pokoknya nanti jumlah benarnya berapa itulah poinnya lah gitu. Oke, siap. Kita lanjut kembali Pak Ilham di pertanyaan berikutnya, juga ini juga untuk Pak Ilham. Kemudian di babak penyisihan berarti satu regu itu harus berada di satu tempat yang sama walaupun babak penyisihan ini secara daring.
Ya, sebenarnya teknisnya untuk itu bisa dikompromikan ya. Adapun misalkan ada di satu sekolah, misalkan cuma 1 orang nih kontingennya, itu sih nggak masalah juga sih. Cuma nanti pas misalkan dia lolos, nanti lawan 3 orang gitu pas babak ininya apa? Babak finalnya, misalkan dia termasuk 6 terbaik gitu ya. Nah, untuk teknis itu untuk bersama atau tidak, itu yang penting itu di Zoom pokoknya, ya. Di Zoom dan bakal ketahuan kalau nyontek enggaknya begitu ya. Jadi mengerjakan aja soal-soalnya itu seperti itu gitu. Jadi kalau teknisnya apakah mau di satu tempat yang sama, ya karena kalau dilihat dari Zoom ya Google Meet itu ya mau tidak mau memang benar harus dilihat di satu tempat. Rasanya kalau misalkan di tempat berbeda sulit gitu kan untuk mengetahuinya. Jadi kan pas di Google Form itu dibaca soalnya, otomatis kan kanan kiri ada teman-temannya gitu kan ikut membantu. Oh ini jawabannya misalkan begitu kan. Nah itu, ya gitu Pak Gansa. Oke siap. Jadi diusahakan dalam satu tempat yang sama ya, Ibu Bapak. Ya, begitu. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari SMP HT Brili Alvar Mahendra. Untuk MTQ, apakah perekamannya boleh menggunakan mikrofon? Terima kasih. Silakan, ini bisa dijawab oleh Bu Haja Dewi atau Pak Haji Aceng. Halo, Bu Haja Dewi atau Pak Haji Aceng? Kalau belum bisa dijawab, mungkin sama Pak Sekjen. Silakan Pak Sekjen. Atau Pak Ketua, Ibu Ketua. Salah mikrofon ya Pak Gansa ya? Ya, betul Pak. Jadi usahakan mah hampir sama dengan lomba ini, lomba solo vokal. Jadi emang harus natural saja. Ya, sepakat semua. Jadi tanpa mikrofon. Jadi natural betul-betul. Karena kan kadang suka beda ya. Kalau pakai mikrofon beda-beda. Ada yang mic-nya itu emang punya yang hampa gitu kan. Dan harga yang awis punya lebih enak kan. Makanya yang mic-rebek gitu. Nah itu. Jadi sepakat saja lah. Diusahakan tanpa mikrofon. Oke, tanpa mikrofon dan tanpa editor mungkin ya, Pak. Ya. Oke, kita lanjut dari SMPN 23, Ibu Yuli Suryati. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu mohon bertanya, saya sudah mendaftarkan peserta didik untuk lomba, tapi baru mengisi link pendaftaran saja. Saya belum mengirimkan data dan fotokopi raport dalam bentuk PDF. Apakah daftar melalui saja sudah terdaftar? Dan untuk data peserta dan fotokopi raportnya secepatnya menyusul dikirim melalui link. Silakan Pak Jenal bisa dijawab. Ya dikondisikan saja Pak Gansah yang persyaratan. Yang penting mah semuanya harus tetap mengumpulkan. Karena nanti buat administrasi, buat bukti ya kita terbiasa seperti itu. Yeah. Takut jaga-jaga nanti ada yang tiba-tiba lolos atau gimana, tapi ternyata bukti belum mengumpulkan. Iya. Ya, itu aja. Secepatnya bisa dikumpulkan begitu ya Pak ya. Okay. Selanjutnya dari Ibu Siti Robia. Assalamualaikum. Di Juknis diperbolehkan menggunakan mal. Adakah ketentuan mal digunakan untuk apa saja? Bolehkah menggunakan cetakan berbentuk lingkaran untuk menggambar lingkaran sebagai frame? Mohon dijelaskan. Ini bisa dijelaskan oleh Pak Saiful atau... Saiful, ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penggunaan mal atau patron atau alat cetak itu diperbolehkan hanya untuk ornamen saja. Untuk tulisan itu tidak boleh menggunakan alat cetak atau dipakai mal ya, tapi harus murni 1 kali goresan tulisan anak. Ya. Untuk tulisan harus murni. Jadi nanti penilaian juga kan kita terfokus kepada aspek penilaian huruf lebih utama itu 60%, sedangkan ornamen itu 40%. Tuh. Kemudian cukup ya. Hanya untuk ornamen aja ya. Supaya balance, supaya simetris, supaya supaya bentuk-bentuk lingkarannya lebih konfigural karena sesuai lah gitu. Lebih bulat gitu ya. Ya, gitu. Ya benyol yang itu tak gitu. Simetris lah gitu. Ya, Pak Saiful, ini ada pertanyaan lagi lanjutannya. Video kaligrafi dengan durasi 10 menit apakah boleh dibagi-bagi menjadi 3 menit di awal, 4 menit di tengah dan 3 menit di akhir atau bagaimana baiknya?
Kalau menurut saya sih video itu tidak terlalu penting untuk karya ya. Yang penting adalah fakta integritas bahwa karya tersebut adalah betul-betul murni buatan anak. Makanya kalau di provinsi itu ada surat pernyataan atau fakta integritas dilampirkan di dalam karya supaya nanti kita betul-betul menyeleksi secara murni gitu kan. Dan untuk video mungkin prosesnya saya kira juga tidak terlalu penting ya. Yang penting kita kan menilai hasil kan. Juri juga rata-rata menilai hasil karena saya udah 3 kali menilai lomba dalam lomba luring ini, kaligrafi luring. Yang pertama di Darut Tauhid 2 kali tahun kemarin dan bulan kemarin, dan kemudian IPS di SMA 3 dan 5 juga kemarin. Yang dikirim itu gambar gitu, bukan karya asli. Memang saya sangat kesulitan banget gitu kan. Dari foto itu beda hasilnya dengan menilai yang asli, yang karya asli. Oleh karena itu ini sangat bagus sekali ketika di provinsi juga dikirim karyanya, seperti lomba-lomba di internasional juga karya dikirim ke panitia dan kemudian kita menilai karya yang asli. Ya. Jadi video itu ya saya kira tidak perlu. Yang penting durasinya sesuaikan aja dengan kemampuan link, apakah muatnya berapa megabyte, itu kan kadang 10 atau 20 kan. Nah, sesuaikan aja dengan itu ya. Kami juga tidak terlalu banyak. Yang penting ada bukti yang menunjukkan bahwa karya tersebut dibuat oleh anak yang bersangkutan. Dan terima kasih. Mengenai waktu Pak Ustadz, mengenai waktu tadi. Oh ya, kalau saya pengumpulan ada ini ya, waktu kan 5 jam. Ada jeda ya, harusnya ada beda dengan yang lain ya Ustadz ya. Keberatan ya, keberatan karena memang ini bulan puasa. Ketika anak lomba 5 jam rasanya ini kurang ramah dengan kondisi yang sekarang gitu kan. Kita jangan merampas hak anak untuk beristirahat, energinya keluar gara-gara lomba kan beda kan. Jangankan anak saya ngalami lomba ketika saya lomba MTQ Korpri ASN yang rata usianya 40 ke atas, lombanya 8,5 jam, sakitnya 2 minggu, nyeri cangkeng gitu. Itu. Jadi jangan sampai seperti begitu. Mungkin ini bulan puasa kita bagi dua aja, dua durasi lah, disepak lagi kan hanya 30 menit pertama kan ada istirahat kan. Nah, apalagi kalau seperti ini boleh seperti begitu di 2 kalikan aja. Hari ini biasanya Rabu setengahnya 2 jam setengah, berikutnya juga dilanjutkan. Tapi nanti kan di videonya juga ada kapan video itu direkam, ada tanggalnya, kemudian ada waktunya. Di Duknis Provinsi juga seperti begitu. Jadi di videonya kan kelihatan, oh ini yang dikerjakan tanggal 5, ini yang dikerjakan tanggal 6. Ya kalau memang teman-teman. Berarti pengumpulannya mungkin diperpanjang saja waktunya ya. Itu lebih santun lah, lebih meringankan anak ya. Waktu tambah mungkinnya beda dengan yang lain. Ya, waktunya dibedakan untuk kaligrafi nanti diperbaiki sampai berapa. Di bulan puasa. Pokoknya pindah hari Rabu, terserah dia di rumahnya mengerjakan berapa lama. Ya gitu aja, begitu ya, baik ya. Nah, jadi mungkin ditambah waktu pengumpulan pindah hari Rabu gitu untuk kaligrafi. Iya gitu aja ya. Turun betul. Siap. Ini ada yang menanyakan Pak Saiful, untuk contoh penulisan mushafnya kapan dibagikan kira-kira? Oh ya, nanti mungkin mulai besok juga saya bikin soalnya atau naskahnya, nanti dikirim via WA grup ya. Nanti tolong disampaikan oleh teman-teman soalnya atau makronya supaya nanti seragam. Yang dicontohkan itu adalah Al-Quran Mushaf standar Indonesia, bukan standar bukan Mushaf Madinah. Ya, karena itu kalau Mushaf Madinah itu tanda bacanya berbeda dengan beda-beda. Lanjut ke pertanyaan berikutnya dari SMP 12, Gina. Assalamualaikum Pak, Bu. Untuk solo vokal, lagu pas penyisihan dengan final, sama pilihan antara 4 itu atau bagaimana? Jadi antara lagunya itu sama final dan penyisihan atau nanti di final beda lagi? Silakan Bu Nova atau Pak Depi. Beda lagi. Ya, Pak Ijang, kalau yang saya simak di waktu rapat, kemudian saya simpulkan sendiri juga, lagunya itu sama. Jadi membuktikan bukan kejerihan ya, ibaratnya keaslian dan kualitas gitu antara video dan live-nya seperti apa. Jadi lagu yang dinyanyikan itu gimana, Bu? Jadi sama mungkin ya Pak Janal, ya, misalkan milih Muhasabah Cinta di video, pas nanti masuk final pun ya menyanyikan lagi. Kita lanjut kembali. Oke, ini juga sama pertanyaannya. Ini juga sama pertanyaannya. Oke, dari Ahmad Roji. Assalamualaikum, untuk kostum atau baju muslim muslimah atau seragam sekolah. Mungkin ini untuk semua mata lomba, mungkin bajunya
muslimah atau baju Kayaknya Pak Ijang? Ya, baik. Untuk seragam ya, itu tidak ada ketentuan khusus. Silahkan yang memiliki baju muslim sekolah dipakai. Kalau memang belum ada ya baju muslim yang sopan lah, yang pantas saja ya. Seperti itu kira-kira. Jadi dari penjelasan tidak ada khusus, yang penting muslimah yang pantas. Misalnya MTQ ya, sepantasnya MTQ gitu ya, gimana gitu. Kemudian memang pernah terjadi Ustaz di provinsi ketika tahfiz Al-Qur'an, itu perwakilan dari Pak Ustaz Saiful Rahman, padahal luar biasa bacaannya. Cuma ada adab ya Pak Ustaz ya, adabnya bukan adab tilawah saja ternyata, bukan adab tilawah saja, tapi adab performan juga gitu. Nah itu mungkin lah yang bisa gara-gara tadi peci ngojin. Padahal itu padahal aduh pijuaraeun Ustaz itu. Tapi mungkin saya bertanya ke itunya ternyata itu. Oleh karena itu kita di kota juga dikondisikan lah, dikondisikan. Nah. Kita lanjut lagi dari SMPN 8 Bandung, Salwa. Soal dalam lomba MHQ kira-kira ada berapa ya? Udah. 3 ya? Ada 3 ya, ada 3. Yang pertama membacakan surat yang disebutkan oleh juri, kemudian sambung ayat. Jadi juri membacakan beberapa ayat dan peserta didik langsung melanjutkan. Dan yang ketiga sambung surat. Jadi juri membacakan ayat terakhir, kemudian peserta didik membaca ayat berikutnya di surat awal. Ayat awal di surat berikutnya. Ya, terima kasih Bu Oning. Kita lanjut dari SMPIA 36 Akil. Untuk lomba olimpiade selain mengerjakan di Google Form, apakah menggunakan Zoom juga? Ini Bu Ima, silahkan. Oke. Untuk olimpiade PAI, ketika mengerjakan Google Form itu akan peserta itu masuk ke Zoom ya. Jadi nanti ketika mengerjakan akan terlihat dia mengerjakan sendiri atau ada bantuan. Jadi masuk dulu ke Zoom, baru di situ linknya dibagikan untuk mengerjakan soal. Laksanaannya hari Rabu ya Bu Ima, tanggal 5 betul? Iya, hari Rabu tanggal 5 sama. Ya, ini menjawab pertanyaan dari 7C Amelia Witri. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, nih. Kalau tadi mulainya pukul 9 ya Bu Ima. Ini yang bertanya dari SMP 7, Mikdada, itu selesainya sampai pukul berapa Bu Ima? Nah, diusahakan 1 jam selesai, tapi tetap penilaian itu pertama kecepatan dan skor. Benaran skor. Udah sampai jam. Kemudian skor dulu, misalnya skor kecepatan. Kemudian misalnya nilainya 100 tapi pangbontotnya ya udah nggak bisa masuk dengan besar gitu ya. Siap. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Danidra SMPN 29. Izin bertanya, kalau untuk solo vokal, apakah bisa saya nyanyinya dengan posisi duduk karena saya nyanyinya sambil main gitar? Silakan Bu Nova. Ya, tadi sudah disampaikan karena memungkinkan ada pertanyaan seperti ini, saya konfirmasi dulu Pak, dan disepakati untuk memaksimalkan dan meratakan juga memudahkan penilaian, itu disepakati pengambilan videonya harus secara berdiri, jadi badan terlihat gitu. Misalkan gitarnya dikalungin gitu kan bisa ya dicoba diakali lah. Jadi disepakati berdiri ya, Dek. Kita lanjut kembali dari Najwa. Assalamualaikum Pak, buat cerdas cermat dimulainya pukul berapa? Semua kita mulai lomba pukul 9 di tanggal 5 ya. Kita lanjut kembali. Ting. Alhamdulillah sudah selesai ya. Karena sudah saya tutup chatnya. Kalau tidak ditutup itu pasti banyak. Ini ada yang raise hand. Mungkin ada waktu ya. Sekitar 4 menit lagi. Pak Ijang boleh? Silakan satu lagi. Dari SMPIA 36 Pak Ade. Sebentar Pak Ade. Oke, silakan Pak. Ajar 36 ya. Halo Pak. Mute-nya dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Saya ingin izin bertanya Ustadz Ustazah untuk solo vokal. Apabila semuanya harus dari, karena tadi ada kategori harus jernih, jadi audionya juga harus bagus. Mungkin
bisa kita kan mengambilnya misalkan di rumah. Misalkan di rumahnya masing-masing, otomatis dengan keadaannya, rumahnya tersebut dekat jalan dan lain sebagainya. Nah, itu yang jadi pertanyaan, karena tadi harus jernih. Kalau tidak ada pengeditan berarti harus ada seadanya. Ya, kemungkinan besar. Terus juga format untuk pengambilan video dari atas sampai bawah. Kalau untuk handphone berarti memerlukan jarak yang jauh. Dengan format seperti itu, suara noise-nya pasti juga akan besar. Berbeda dengan mungkin landscape atau setengah badan, ya dari atas ke bawah. Nah, itu bagaimana caranya begitu? Bagaimana menanggulanginya? Apa seperti itu semua atau ya sudah senaturalnya? Walaupun di pinggir jalan dan lain sebagainya, itu silahkan saja. Bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Pak Ade. Untuk pengambilan gambar, tadi mungkin saya mengatakan harus dalam artian lupa ingat sih Pak ya, maksudnya harus orisinal gitu maksudnya tuh videonya. Jadi memang semua video terutama yang berkaitan dengan suara kayak MTQ terus kemudian suara vokal tidak diperkenankan diedit, meskipun memang tadi tetap ada kemungkinan kayak misalkan contohnya rumah saya pun di pinggir jalan gitu ya. Jadi mohon bisa dikondisikan misalkan mencari tempat atau misalkan waktu yang lebih memungkinkan, dan kalaupun bukan berarti harus jernih bening gitu sehingga bagaimana tuh nggak bisa diedit, nggak gitu juga, tapi ketika memang ada suara-suara yang memang tidak bisa dihindari, itu tidak akan mengurangi gitu, selama juri bisa menilai dan mendengarkan secara jelas intonasi, kemudian artikulasi, dan terutama baru yang lainnya penghayatan gitu ya dari peserta yang bernyanyi. Kemudian untuk pengambilan gambar sudah dipertimbangkan juga apakah itu dari HP atau menggunakan kamera. Nah, dengan pertimbangan berdiri itu karena memang untuk kemudahan dan kelancaran bernyanyi juga. Kemudian kalau nyatanya memang kesulitan, tidak full badan, tapi misalkan memang sudah mencakup untuk penghayatan terlihat, ekspresi juga terlihat gitu, suara juga bisa terekam dengan lebih jelas dan nyaring, itu juga tidak akan menjadi pengurangan nilai gitu bagi Dewan. Jangan sampai kayak tadi sudah disebutkan berdiri, terus kemudian yang bertanya duduk boleh sudah ditegaskan juga berdiri, terus kemudian memilih duduk gitu. Nah, itu baru akan mengurangi poin penilaian. Itu mungkin apa ya? Mungkin bisa ditambahkan Pak Ijang atau ya aja. Betul ya, itu dilema, tetapi barangkali ini silakanlah mengenai teknis masing-masing bagaimana tampil maksimal ya. Sebenarnya arahan dari Pak Kasih juga ini kan sudah diarahkan juga ke pihak sekolah gitu. Jadi mungkin ada sekolah juga yang memfasilitasi hal ini. Mungkin ada yang syuting di sekolah atau memang ada juga yang di rumah. Nah, oleh karena itu barangkali Pak Ustadz ada ya hal ini teknis masing-masing. Cuman kami sudah insya Allah ke juri, betul kata Bu Nopa barusan, agar hal-hal teknis yang sekiranya yang begituan mah tidak sampai mengurangi nilai, tidak sampai. Yang jelas nilai pokoknya kan itu vokal, gitu, penghayatan dan sebagainya sudah ada ya. Oleh karena itu mungkin bisa dimaklumi hal demikian. Tetapi barangkali sebagai ikhtiar maksimal kita ya silakan dengan pihak sekolah atau gimana dengan pihak yang berwenang dan juga hal-hal lain yang menunjang pada pelaksanaan, terutama lomba solo vokal ini. Itu Pak ya. Menambahkan dikit Bapak. Ini juga baru saya baca WA dari Ibu Ketua. Ketika memang betul tadi kata Pak Ijang, ketika memang kurang memungkinkan, ya mangga disiasati. Kalau misalkan tadi contohnya memang tidak terbiasa dan khawatir mengganggu kemaksimalan saat bernyanyi, yang pakai gitar biasa seperti itu juga diperbolehkan kata aja. Tapi untuk yang lainnya yang tidak memakai alat musik, saya akan sesuai tadi kesepakatan berdiri. -1 ya. Berarti kalau -1 nggak bisa pakai mic ya Bu ya? Enggak, benar.
Ini -1 dan suaranya tanpa mic dan tanpa edit. Iya. Ya, tanpa edit. Untuk semua mata lomba yang mengirimkan video. Alhamdulillah Ibu Bapak, para siswa-siswi SMP Kota Bandung yang luar biasa. Mungkin banyak sekali pertanyaan. Nanti Gansah, ya, dipotong gimana sedikit, Pak? urgen ini ya. Silakan, Saya silakan. sampaikan. Ya, Satu, tentang deadline pengumpulan video itu hari Rabu jam 15. Oh ya. Nah, ini kan banyak ke bisnis seharian gitu ya. Jadi hari Rabu jam 15 deadline waktunya. Satu lagi untuk LCC kan kesepakatan bersama itu hanya satu handphone ya. Satu Google Form, satu akun. Jadi nanti atas nama sekolah, bukan atas nama pribadi. Ya. Nah, jadi judul sekolah. Biasanya nanti 3 orang, tiga-tiganya mengerjakan masing-masing handphone, dijumlahkan nggak begitu. Jadi judulnya hanya nama sekolah. Ya. Ya, itu aja Pak Gansa, Bu Haja Elis. Ya, terima kasih Pak Jen. Ya. Silakan Pak, kita sudah mau hampir maghrib nih. Terakhir Pak Sekjen mungkin disampaikan kembali mengenai teknis misalnya penyampaian link dan sebagainya itu melalui grup mana dan sebagainya lah. Itu penting sekali supaya nanti tidak bertanya-tanya lagi. Gimana Pak Gansah, Pak Sekjen? Oleh besok saya update ya. Besok saya update di share di semua grup yang ada. Nanti kita bantuan ke wilayah juga agar disampaikan ke tiap sekolah. Sekaligus dengan ini gitu. Ya. Oke, siap. Iya, siap. Mohon. Terima kasih Pak Jenal, Pak Ketua juga terima kasih untuk arahannya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada sore ini ya berkah semuanya. Kemudian akan menjadikan kegiatan pentas PAI Kota Bandung ini nanti lancar, kemudian juga mudah. Dan kalaupun nanti ada sesuatu yang memang belum jelas, belum dibahas di pertemuan Zoom meeting sore ini, nanti silahkan Bapak dan Ibu guru berkoordinasi dengan panitia melalui grup info dinas ataupun nanti melalui Japri ya masing-masing. Alhamdulillah Pak Gansa, kita sudah sampai di akhir acara ini dan marilah kita tutup ya pertemuan ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf apabila ada kesalahan, ada mungkin kesempatan yang tidak luas diberikan dalam penyampaian tadi ketentuan-ketentuan lomba karena memang kita dikejar oleh waktu. Dan selamat berbuka puasa untuk semuanya. Semoga ibadah puasa kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, bade permisi, bade masak deui ka dapur. Punten. Atuh nuhun sadayana wilujeng. Buka saung sadayana. Ustad punten Pak Ustad eta perkawis kertasnya abis yang dipertegas nah disiapkan ke memang masing-masing gitu. Oh, mun kayak Pak Ustad sayana langkung anu lebih non lebih mudah didapat atau lebih mudah untuk ini yang mana silakan kira-kira. Kalau menurut saya sih kan memang capeknya 2 kali mengambil kertas. Biasanya kita bagi 4 tempat koordinator utara, selatan, timur, barat. Timur di siapa, barat di siapa, utara di siapa. Nanti kita tinggal ambil yang berdekatan. Iya, berarti. Tapi kalau misalnya mau beli sendiri, nggak apa-apa. Cuma memang kalau kertas yang biasa itu ketika kita menggunakan alat cetak alat warna yang sifatnya cair itu suka rembes. Saya kan gunakan kertas namanya kertas stick. Itu lebih tebal, lebih halus. Oh iya. Pak Ustadz nanti di grup nanti di share udah aja disimpulkan beli masing-masing karena itu kan nanti ada 2 kali itu ya cuman jenis kertasnya disebutkan nanti yang ukurannya ya. Iya, kalau tidak ada ya karton biasa aja lah gitu. Untuk final insya Allah kita yang mengadakan. Iya, siap ya. Hatur nuhun Pak Ustadz. Ketua enjing kumaha enjing? Enjing udah disepakati kata Bu 17-nya. Ya jam 1 ya, oke. Ya kita di SMP 2 yang minimal para koordinator ataupun yang bisa gabung untuk penyiapan langsung ke teknis pelaksanaan. Kedah bisa. Ya, kedah kanggo persiapan ya nak Zoom sareng angkatna di SMP 2. Yang penting teh kantun prung. Tah gitu ada organisasi siap. Bade ti payun. Assalamualaikum. Izin live audio di sekolah kena ya tengah lemur. Oh ya Allah Ustaz. Sami pas